That is all I need. So I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di praktikum pemrograman web 2. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membuat project pertama kita di dalam SAMPP atau PHP. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang variabel. Apa sih variabel itu dan kenapa kita harus mempelajari tentang variabel? Nah, sekarang kita buka dulu projectnya yang kemarin ya. Project yang kemarin. Nah, ini project yang kemarin. Nah, apa sih sebenarnya variabel itu? Variabel itu adalah sebuah wadah atau tempat yang digunakan untuk menyimpan suatu data atau nilai. Jadi, kita bisa menyimpan teks, bisa menyimpan nama, bisa menyimpan nilai, bisa menyimpan abjad di dalam variabel gitu. Nah, untuk penamaan variabel, cara penulisan variabel sendiri Abang jelaskan ya. Pertama itu diawali dengan tanda dolar, lalu kalian tulis nama variabelnya, misalnya nama, lalu kalian kasih operator assignment sama dengan, lalu kalian isi variabelnya dengan apapun yang kalian mau, bisa isinya teks, bisa isinya angka ataupun yang lainnya. Misalnya kayak Abang isi Aziz. Nah, setelah itu jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma, karena kalau misalnya nggak kalian akhiri dengan tanda titik koma nanti akan error. Nah, ini variabel. Jadi nama variabelnya adalah nama dan ini adalah Aziz, ini adalah isi dari variabel nama. Nah, di dalam PHP sendiri itu ada beberapa peraturan dalam penamaan variabel. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngasih nama variabel. Nah, beberapa peraturan itu adalah yang pertama itu diawali dengan tanda dolar. Nah, ini diawali dengan tanda dolar. Jadi untuk penamaan variabel di dalam PHP itu diawali dengan tanda dolar seperti ini. Nah, setelah itu di nama variabel boleh diawali dengan underscore atau langsung huruf. Nah, jadi bisa langsung huruf seperti ini atau bisa kalian gunakan underscore. Nah, seperti ini itu sama. Nah, setelah itu nama variabel di dalam PHP itu juga case sensitif. Jadi antara misalnya gini ya. Nah, antara variabel nama yang n-nya kecil dengan nama yang n-nya besar ini berbeda gitu. Jadi itu PHP di variabel di dalam nama variabel di dalam PHP itu dia case sensitif. Jadi kalian harus menggunakan dengan bijak ya. Jangan sampai salah. Jadi untuk yang case sensitif ini. Nah, terus penamaan variabel juga boleh tersusun dari huruf ataupun angka. Jadi misalnya kalian mau bikin nama 1 bisa, atau kalian bikin nama 2 atau yang lain juga bisa kalian gabung dengan untuk di nama variabelnya. Jadi untuk nama variabel kalian bisa menggunakan huruf dan angka. Jadi untuk nama yang jangan lupa spasi juga nggak boleh ya. Kalau bisa kalian kasih spasi gini itu akan error. Jadi nggak boleh ada spasi di dalam nama variabel. Terus juga jangan gunakan karakter spesial seperti kayak gini karena dia akan error. Atau bisa kalian gunakan pagar gitu kan. Nah, itu dia akan error. Jadi cuman boleh menggunakan huruf dan angka untuk nama variabel. Nah, terus setelah itu diinisiasi dengan tanda sama dengan. Nah, ini tanda sama dengan. Ini namanya inisiasi. Jadi kalian menugaskan nama variabel ini untuk diisi dengan ya ini isinya, isi dari apa yang mau kalian tulis. Misalnya kalau di sini kan ini isinya adalah stringnya dari string nama Aziz. Nah, itu isi dari variabel. Jadi dia Aziz ini kalian isi ke dalam variabel nama 2. Nah, itu dia. Jadi untuk penamaan suatu variabel di dalam PHP harus jelas dan
tidak membingungkan. Terus juga untuk penamaan variabel, kalau misalnya dia panjang atau lebih dari satu kata, kalian bisa menggunakan underscore atau dengan style camel case. Contohnya misalnya nama lengkap ya, nama lengkap kita tulis ya. Nama lengkap, nama kalian bisa menggunakan lengkap. Nah, bisa kayak gini atau juga bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Kalian bisa menggunakan underscore atau bisa juga kalian gabung, tapi kalian kasih tiap nama awal dari suku katanya itu adalah huruf besar seperti ini. Jadi untuk penamaan variabel yang panjang itu bisa kalian gunakan dua cara ini agar tidak menyulitkan kalian ketika mengembangkan sebuah aplikasi. Nah, itu tadi. Sekarang kan nih variabelnya udah ada nih. Terus gimana cara kita memanggilnya? Bisa kita panggil atau kita ambil, kita tampilkan. Nah, caranya gimana? Nah, caranya bisa kalian, nah ini kan echo. Misalnya kita tulis echo. Terus jangan lupa diapit dengan, kalau misalnya kita menggunakan echo itu kalau untuk string kita harus menggunakan tanda kutip 2 ya, atau 1. Misalnya nama saya adalah, kita masukkan nama, terus jangan lupa kalian titik koma. Nah, sekarang kalian save, terus kalian refresh. Nah, nama saya adalah Merlang, sama seperti, nah ini nama Merlang. Nah, beda kan antara nama N besar dengan N kecil. Misalnya kita kasih yang N nya kecil, N kecil, nama, kalian save lalu kalian refresh. Nah, beda. Makanya tadi dia untuk penamaan variabel dalam PHP itu case sensitif, dia akan berbeda antara huruf kecil dengan huruf besar. Jadi seperti itu. Terus juga masalah penempatan, misalnya bentar ya. Nah, itu ini kan tadi abang bilang bisa menggunakan kutip 2, bisa menggunakan kutip 1. Nah, perbedaannya kalau bisa kalian menggunakan kutip 2, kalian bisa langsung menginputkan variabel ini langsung di dalam string. Tapi kalau bisa echo yang tanda kutipnya 1, kalian nggak bisa. Misalnya kan nama saya adalah nama, kalian kayak gini, kalian save, kalian refresh. Nah, tunggu bentar, kita nah ini kan dia berbeda nih, nama saya adalah $nama, dia berbeda. Nah, ntar kita kasih itu dulu ya. Bentar. Nah, gini, nama saya adalah Aziz dan yang kedua adalah nama saya. Dia cuman menulis nama variabel tadi. Jadi beda, padahal kan penulisan kan sama nih kan. Nah, nama saya kita langsung menyebutkan variabel, dia langsung nyambung, tapi ketika yang titik 1 dia nggak bisa. Nah, terus kalau gimana caranya kalau misalnya kita mau menggunakan tanda kutip 1, Bang? Bisa, caranya adalah kita gabungkan. Cara penggabungannya adalah di luar titik 1 tadi kalian ketik titik lalu baru nama variabelnya, nama. Nah, begini. Nah, nama saya adalah spasi, terus kalian gabungkan, terus kalian refresh. Nah, baru dia bisa kebaca. Nah, gitu dia caranya. Kalau misalnya titik 2, kalian bisa langsung menggabungkan variabel di dalam string. Tapi kalau misalnya titik 1, kalian nggak bisa menggabungkan langsung nama variabelnya di dalam string. Jadi harus kalian gabungkan menggunakan titik. Nah, titik ini adalah tanda penghubung. Jadi kalian bisa menghubungkan string dengan variabel gitu. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari variabel. Abang rasa cukup dulu untuk penjelasan tentang variabel. Nanti di materi selanjutnya kita akan belajar tentang tipe data apa saja yang ada di dalam PHP. Nah, jadi seperti itu.
Jadi bangsa cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.